Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati para dewan juri, para senior partai, para kader perjuangan, dan seluruh peserta Bulan Bung Karno 2026 yang saya banggakan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyebut nama Bung Karno, maka yang hadir dalam ingatan bangsa ini bukan sekedar Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah simbol keberanian. Bung Karno adalah api persatuan. Bung Karno adalah pemimpin besar yang mampu menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan manusia dalam satu nama besar, Indonesia. Dan dalam Indonesia itu, Papua bukan pelengkap penderita. Papua adalah bagian dari kehormatan bangsa. Hadirin yang saya hormati, banyak orang hari ini lupa bahwa kota Jayapura pernah bernama Soekarnopura. Ya, Soekarnopura. Namun itu bukan sekedar nama kota. Nama itu adalah jejak sejarah, jejak kecintaan Bung Karno terhadap tanah Papua. Jejak bahwa Papua memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Soekarnopura adalah simbol bahwa Bung Karno memandang Papua bukan dari kejauhan, tetapi dari hati perjuangan Indonesia. Bung Karno tahu Indonesia tidak akan sempurna tanpa Papua. Saudara-saudara, Bung Karno pernah berkata, "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri kepada Indonesia." Tetapi Bung Karno juga mengingatkan bahwa kekayaan bangsa harus kembali kepada rakyat. Disinilah marxisme Bung Karno menjadi penting. Marxisme bukan sekedar teori politik. Marxisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, mama-mama Papua di pasar, anak-anak muda di kampung-kampung, dan mereka yang hidup jauh dari kemewahan pembangunan. Marxisme mengajarkan bahwa negara harus hadir membela rakyat kecil, bukan hanya melayani kekuatan modal. Hadirin yang saya banggakan, Papua hari ini kaya akan sumber daya alam. Gunungnya kaya akan emas, lautannya kaya akan ikan, hutannya kaya akan kehidupan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah rakyat Papua sudah benar-benar menikmati kekayaan itu? Apakah anak-anak Papua sudah mendapat pendidikan yang terbaik? Apakah masyarakat adat sudah memperoleh keadilan? Dan apakah pembangunan sudah menghadirkan kesejahteraan yang merakyat? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi penerus bangsa. Karena Bung Karno mengajarkan tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, rakyat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Saudara-saudara, hari ini bentuk penjajahan tidak selalu datang dengan senjata. Penjajahan modern bisa hadir dalam bentuk ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, hilangnya tanah adat, dan terpinggirkannya rakyat kecil. Karena itu, semangat Bung Karno tidak boleh hanya menjadi pejangan di dinding. Semangat Bung Karno harus hidup
dalam keberanian membela rakyat, hidup dalam kebijakan yang berpihak kepada wong cilik, hidup dalam keberanian menjaga Papua dengan keadilan sosial. Papua membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia Papua. Papua membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan keadilan. Dan saya percaya, selama semangat gotong royong masih hidup, selama Pancasila masih menjadi dasar perjuangan, selama keberpihakan kepada rakyat kecil masih dijaga, maka Papua akan tetap menjadi cahaya Indonesia Timur. Dari tanah Soekarno-Pura yang kini bernama Jayapura, kita kirimkan pesan kepada Indonesia bahwa Papua tidak pernah jauh dari semangat Bung Karno, bahwa Papua tetap berdiri dalam merah putih, dan bahwa api perjuangan Bung Karno akan terus menyala di tanah Papua. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila.